Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke alur ceritanya. Series dimulai pada tahun 1968 yang dimana di sini ada sebuah acara TV yang membahas tentang bakteri dan virus yang telah melanda dunia selama ini. Di sini terlihat seorang reporter sedang bertanya-tanya kepada dua orang profesor tentang hal tersebut. Mereka mengetahui bahwa bakteri dan virus bisa mereka tangani dengan adanya vaksinasi. Tapi ada satu hal yang dikhawatirkan oleh para profesor ini, yaitu infeksi jamur yang berbahaya. Karena menurutnya infeksi jamur ini tidak hanya untuk menghabiskan umat manusia, namun mengendalikan pikirannya. Dan sampai saat ini tidak ada vaksinasi sama sekali untuk infeksi jamur itu, dan dapat dipastikan seluruh umat di dunia akan lenyap. Scene berlanjut di tahun 2003 di mana ada seorang gadis perempuan bernama Sarah. Ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Joel dan juga pamannya yang bernama Tommy. Pagi itu mereka lagi bercanda gurau karena pada hari itu ayahnya sedang merayakan hari ulang tahunnya. Sedangkan di radio sedang memberitakan sebuah gangguan yang terjadi di Jakarta. Di sini pemerintah Amerika Serikat memberikan himbauan kepada warganya agar tetap berhati-hati. Di sini Joel kebingungan, apakah Jakarta itu merupakan sebuah negara di bagian timur? Di sini Sarah memberitahukan bahwa Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Sebelum berangkat sekolah, Sarah ini masuk dulu ke kamar ayahnya untuk mengambil jam tangan dan juga uang milik ayahnya. Sepulang sekolah, Sarah ini mampir dulu ke toko jam untuk memperbaiki jam tangan milik ayahnya. Ketika sudah selesai, Sarah ini langsung diusir oleh istri pemilik toko tersebut karena ia ketakutan tentang kondisi yang sudah tidak kondusif. Bukannya langsung pulang, Sarah ini mampir dulu ke rumah tetangganya. Di sini, Sarah pun menyempatkan diri untuk mengerjakan PR sekolahnya. Tapi lama-lama Sarah ini merasa boring. Akhirnya dia pun pergi bergegas ke rak buku-buku. Dan tanpa dia sadari bahwa nenek di belakangnya ini bergetar-getar, kejang-kejang sambil mulutnya terbuka. Saat mau pulang, Sarah ini kebingungan lihat Dogi yang diam terpaku melihati nenek tersebut. Di luar, Sarah juga kebingungan karena melihat pesawat yang sedang berterbangan. Pada malam harinya, Sarah ini memberikan hadiah kepada Joel, yaitu jam tangan Joel yang telah Sarah perbaiki menggunakan uangnya Joel. Ketika sedang asik menonton, Joel ini mendapatkan telepon dari Tommy, yang ternyata Tommy ini sedang berada di kepolisian karena kesalahpahaman dengan orang lain. Joel yang mendengar hal itu pun langsung pusing dan langsung aja bergegas ke kepolisian. Sarah yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun mendengar suara pesawat yang sedang berterbangan. Di sini Sarah tidak menemukan keberadaan Joel, dan di sini Sarah melihat berita atau notifikasi dari pemerintah agar warganya tetap standby di rumah, mengunci pintu dan tidak boleh keluar. Tiba-tiba Sarah melihat anjing tetangganya minta tolong di jendelanya. Sarah pun berencana mengantarkan anjing tersebut ke tetangganya, tapi di sini terlihat anjing itu ketakutan dan berlari menjauhi Sarah. Sarah pun penasaran dengan kondisi tetangganya itu, dan betapa terkejutnya Sarah ketika melihat sang nenek ini sedang menghabisi keluarganya dan menyebarkan virus atau infeksi jamur. Sarah pun dikejar oleh nenek zombie tersebut, tapi untungnya Sarah ini diselamatkan oleh ayahnya dan pamannya yang langsung menghabisi nenek zombie itu. Saat mereka ingin pergi, mereka dicegat oleh tetangganya yang sudah berubah menjadi zombie. Tapi di sini mereka nggak peduli dan langsung aja gaspol. Di jalan mereka ini sedang membahas tentang apa yang terjadi di kota mereka. Di sini mereka yakin kalau ini merupakan virus yang berbahaya untuk manusia. Di tengah jalan mereka melihat rumah banyak terbakar dan jalanan pun sangat macet. Akhirnya mereka pun mencari jalan pintas. Di sini terlihat pesawat ini banyak yang berterbangan dan tiba-tiba mereka pun tercegat oleh para zombie yang sudah banyak banget nih guys. Tiba-tiba ada pesawat yang terjatuh dan barangnya terkena mobil mereka. Atas kejadian itu kaki Sarah ini jadi terluka, tapi tiba-tiba ada mobil yang menabrak mobil mereka yang akhirnya mobil mereka pun terbakar.
Di sini, Tommy pun akan melawan para zombie tersebut dan berjanjian kepada Joel di suatu tempat. Sarah yang kakinya terluka pun akhirnya digendong sama si Joel. Tapi tiba-tiba di jalan ini mereka dicegat sama satu zombie yang bisa berlari dan berloncat mengejar mereka. Tapi tiba-tiba ada seorang polisi yang langsung menghabisi zombie tersebut. Di sini mereka memberitahukan polisi tersebut bahwa mereka tidak terinfeksi. Tapi polisi tersebut diberikan perintah oleh atasannya untuk menghabisi mereka berdua. Di sini Joel menghindari doran dari polisi tersebut, tapi ternyata Sarah terkena. Di sini Joel bersedih dan tidak bisa berbuat apa-apa karena Sarah telah tiada. Scene beralih ke 20 tahun kemudian, yaitu di tahun 2023. Terlihat ada seorang anak laki-laki yang berjalan sendirian di tengah hutan dan terkejut melihat kota sudah benar-benar hancur karena wabah zombie. Anak tadi melihat sebuah gedung yang di situ terlihat tempat karantina dan dijaga ketat oleh para petugasnya. Di sini anak tersebut langsung dibawa masuk dan langsung dilakukan pengecekan virus zombie. Di sini terlihat bahwa anak tersebut telah terkena atau terinfeksi dari virus zombie. Hal tersebut diketahui karena alat mendeteksi virus ini menunjukkan sinyal merah yang tandanya anak ini telah terinfeksi virus zombie. Usut punya usut, ternyata virus tersebut dia dapatkan karena luka yang berada di kakinya. Para petugas yang mengetahui hal tersebut pun langsung menyuntikkan sesuatu kepada anak tersebut. Sementara Joel kini bekerja di tempat pembakaran yang berada di lokasi Pedra. Di sini Joel bekerja dengan temannya, tapi temannya ini gak sanggup untuk ngebakar si ini tadi. Akhirnya Joel pun yang melakukannya. Joel dan yang lain-lain ini dibayar menggunakan uang yang telah dibuat oleh Pedra, tapi tidak berbentuk uang melainkan berbentuk kertas. Pedra ini merupakan kelompok yang bertugas ketika sedang ada bencana darurat atau bencana alam. Mereka mempunyai kuasa penuh di zona karantina. Di sini dapat terlihat masyarakat yang tidak terinfeksi virus ini berada di markas Pedra, yang tentunya tetap diawasi oleh Pedra. Tapi ada juga nih kelompok Fireflies, yaitu kelompok pemberontak yang ingin warganya ini kembali hidup bebas, tidak dikekang oleh Pedra. Hal tersebut bertujuan agar mereka bisa bersama-sama kembali membangun negaranya yang telah hancur oleh wabah zombie. Pedra memperlakukan masyarakatnya sangat ketat. Ketika mengetahui masyarakatnya yang akan kabur dari situ, maka dia akan digantung. Di sini Joel pun bertransaksi dengan salah satu anggota Pedra. Ya, kalian tahu sendirilah si Joel ini jual apa. Di sini juga Joel menanyakan truk bekas yang akan dia beli kepada anggota tersebut. Tapi sayangnya truk tersebut tidak memiliki aki. Sementara di tempat lain, temannya Joel yang bernama Tess ini sedang bertransaksi aki bersama gengnya Robert. Tapi sayang, gengnya Robert ini berbuat curang, malah menjual aki tersebut lagi ke orang lain. Di sini mereka beradu argumen hingga tiba-tiba mereka terkena dampak ledakan yang sedang terjadi di luar ruangan antara kelompok Pedra dan kelompok pemberontak. Di sini Tess yang tersadar pun menyadari bahwa Robert ini telah kabur dan Tess pun pulang mendatangi Joel. Sementara Joel mendatangi tempat di mana di situ bisa berkirim pesan dengan keluarga tersayang dan tercinta. Karena Joel ini udah akrab banget sama si bapak ini, si Joel pun langsung menanyakan apakah Tommy, adiknya itu ada memberikan balasan untuknya. Karena udah berhari-hari gak pernah ada kabar. Laki-laki itu bilang kalau Tommy ini benar-benar tidak ada memberikan balasan. Joel yang khawatir pun meminta alamat di mana Tommy sering mengirimkan surat. Ketika ia mendapatkan alamatnya, Joel pun langsung bergegas pergi. Dan sesampainya di rumah, Joel ini langsung mempersiapkan barang-barang untuk dia pergi nanti. Keesokan harinya Joel ini terkejut melihat Tess yang kondisinya terluka. Di sini Tess menceritakan bahwa ini ulah Robert yang telah menipu dia dalam urusan jual beli aki. Joel yang mendengarnya pun langsung pusing karena itu aki yang ia cari untuk mobil truk nanti. Tapi di sini Tess mencoba menenangi Joel dan memberitahu Joel gimana kalau kita cari aja Robert dan ambil kembali aki tersebut.
Joel pun setuju dan mereka pun langsung mendatangi seorang mata-mata dan menanyakan keberadaan Robert. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun langsung prepare mempersiapkan semuanya dan mereka pun masuk melewati lorong dan bertemu dengan salah satu pintu yang terhubung ke tempat Robert berada. Ketika mereka masuk ke dalam pintu tersebut, mereka dikejutkan dengan seorang zombie yang sudah benar-benar kondisinya tidak layak. Mereka menganggap zombie itu terjebak dan kelaparan sehingga membusuk di tembok. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Robert sudah tidak ada. Di situ juga terlihat kalau akinya ini ternyata aki rusak yang dijual oleh Robert. Memang benar-benar licik banget sih si Robert ini asli. Tiba-tiba mereka mendengar suara kesakitan dan ternyata itu adalah Marlene. Yang kebetulan Marlene dan Joel ini udah saling kenal. Di sini Joel pun langsung menangkis serangan dari anak tersebut. Dan di sini Joel pun bertanya kepada Marlene apa maksudnya bertemu dengan Robert. Ternyata Marlene ini ingin membeli aki yang nantinya akan digunakan untuk hal penting. Temannya Marlene ini mengingatkan bahwa timnya Pedra akan datang karena telah mendengar ada keributan di gedung tersebut. Melihat kondisi Marlene dan temannya yang terluka, Marlene ini meminta Joel untuk membantunya agar membawa gadis kecil ini yang bernama Ellie ke markas Firefly. Di sini Marlene tidak menjelaskan untuk apa, tapi ini benar-benar sangat penting dan gadis ini benar-benar harus sampai ke markasnya Firefly yang bernama State House. Sebagai gantinya, Marlene ini akan memberikan semua keperluan Joel, entah itu dari truk, aki, cadangan makanan dan apapun itu, asalkan gadis ini dapat selamat sampai ke State House. Setelah berdiskusi, Joel dan Tess ini pun akhirnya setuju. Pada malam harinya mereka pun akhirnya berhasil keluar dari markas melalui lorong yang diketahui oleh Tess. Di sini mereka benar-benar harus aman dan tidak ketahuan oleh para petugas dari Fedra. Tapi sayangnya mereka malah ketemu atau ketahuan sama salah satu anggota dari Fedra yang dimana itu merupakan pelanggannya si Joel. Tapi di sini dia tetap menjalankan tugasnya dan meminta si Joel dan teman-teman untuk mengangkat tangannya ke belakang untuk memastikan apakah mereka terinfeksi atau tidak. Tapi ketika petugas ingin memeriksa Ellie ini malah melawannya. Hal ini membuat petugas itu pun marah dan tidak mendengar apa perkataan Joel. Di sini tiba-tiba Joel ini teringat ke kejadian 20 tahun lalu kepada anaknya. Ia pun langsung saja menghabisi petugas tersebut. Tiba-tiba di sini Tess memberitahukan bahwa hasil tes dari si Ellie ini menunjukkan sinyal merah yang artinya terinfeksi. Di sini Ellie coba menjelaskan bahwa ia tidak terjangkit infeksi tersebut karena sudah 3 minggu tapi tidak ada reaksi apa-apa, hanya meninggalkan luka bekas saja. Karena tidak memiliki banyak waktu, karena takut ketahuan Pedra, mereka pun akhirnya bergegas cepat-cepat masuk ke dalam daerah yang diperingati, yang dimana di situ tuh banyak banget zombie yang berkeliaran dan petualangan pun dimulai. Series pun bersambung di sini. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan ketika video terbaru sudah update. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye.